Om Swastiastu. Pemirsa, selama ini sejumlah masyarakat dunia termasuk juga masyarakat di Bali merayakan Valentine Day atau Hari Kasih Sayang setiap tanggal 14 Februari sebagai hari kasih sayang yang seharusnya bukan merupakan budaya Bali. Nah, sudah waktunya kita sebagai masyarakat Bali melaksanakan Rahina Tumpak Krulut sebagai warisan adiluhung dari leluhur yang sepatutnya dilestarikan, disosialisasikan dan dilaksanakan oleh pemerintah dan tentunya masyarakat Bali. Sebenarnya apa makna dari Rahina Tumpak Krulut tersebut? Benarkah Tumpak Krulut adalah Valentine's Day-nya Bali? Kita bahas di Talkshow Merah Putih hari ini tentunya bersama narasumber yang sudah hadir pada kesempatan pada hari ini. Tentunya saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Bapak Dr. DRS Gusti Ketut Widana MSI, seorang penulis yang aktif sekali menulis di Harian Bali Post dan yang pastinya tentunya juga seorang akademisi dari Universitas Hindu Indonesia dan Pasar. Om Swastiastu Haji. Om Swastiastu. Sehat selalu. Astungkaro becek-becek. Nggih, nah sesaat lagi Niki pada hari Sabtu nanti kita akan merayakan Hari Tresna Asih. Banyak yang mengatakan demikian, Hari Tresna Asihnya Bali. Tumpak Krulut nggih. Nanti kita akan bahasnya. Baik, dan hari ini pun kita sudah menghadirkan seorang akademisi juga, seorang guru dari SMA Negeri 9 Denpasar, tepatnya guru agama Hindu SMA Negeri 9 Denpasar, Ibu Igusti Ayu Made Sukma Arta Dewi SAG MPD. Om Swastiastu Bu Guru. Sehat selalu nggih? Nggih, sehat selalu. Aduh, ini kita agak-agak mirip nih warnanya. Couple ya tiba-tiba. Couple ya hari ini ya. Tapi bukan berarti banyak yang mengidentikan warna dengan status seseorang. Tidak selalu. Baik. Saya ke J. Kalau kita berbicara tentang Tumpak Krulut, ini banyak yang mengatakan ini Tumpak Krulut hari kasih sayangnya masyarakat Bali, hari Valentine's Day-nya Bali bisa dikatakan demikian. Benarkah Tumpak Krulut Valentine's-nya Bali? Nah, itu yang akan kita bahas pada hari ini tentunya. Nah, tetapi kalau kita ambil sebenarnya apa sih yang terangkum atau makna dari Tumpak Krulut yang harus setiap 6 bulan kita rayakan? Kenapa kita harus merayakan Tumpak Krulut tersebut? Seperti itu. Nggih, suksema. Om Swastiastu. Ini sesuatu yang bersifat rutin ya. Kita ketahui bahwa ritual yadnya umat Hindu di Bali itu seakan tiada henti sepanjang hari ya. Tiada hari tanpa ritual, termasuk tumpak. Tumpak itu sebenarnya ada 6. Ada tumpak landep, tumpak buboh, tumpak kuningan, kerulut, tumpak uyek, atau tumpak kandang, dan tumpak wayang. Secara filosofis, ke-6 tumpak itu sebenarnya menjadi satu kesatuan ritual yang bermakna dan mengandung nilai. Ini kita ke sana dulu. Misalnya tumpak landeping idep. Jadi manusia adalah makhluk yang diciptakan Tuhan dengan anugerah kelebihan berupa idep, pikiran. Dengan idep itulah bagaimana kita bisa hidup supaya tidak idep-idepang hidup. Bagaimana caranya memelihara tumbuhan ya yang menghidupi kita? Muncullah tumpak buboh. Di saat tumpak kuningan kita mendapat berkah anugerah melimpah berupa kesejahteraan dan kemakmuran. Setelah hidup sejahtera dan makmur, kita ekspresikan dengan rasa tresna, asih, cinta kasih lewat Tumpak Krulut. Tidak saja kepada sesama manusia, juga kepada hewan. Muncullah tumpak kandang. Yang pada akhirnya manusia itu sejatinya tidak lebih sebagai wayang. Yang sang dalang agungnya adalah Yang Widi. Itulah akhir dari tumpak yang ada 6, yaitu tumpak wayang. Terkait Tumpak Krulut, kita perlu merujuk teksnya dulu. Ada lontar yang bernama lontar Aji Prakempe, lontar Aji Gurnite, ada lontar Purwa Raga Sesana.
Di antara ketiga lontar itu sama-sama menyatakan bahwa tumpak kerulut itu sejatinya sebenarnya adalah otonan sarwa tetangguran. Sarwa tetangguran atau berbagai jenis alat musik yang kemudian di frame dengan seni. Ya. Jadi direpresentasi oleh gamelan dalam ini gong. Sehingga pemahaman umum tumpak kerulut itu adalah ritual ngotonin gong sebenarnya. Kalau kita rujuk pada landasan teologinya, disebutkan bahwa pada saat tumpak kerulut itu adalah pemujaan kepada Dewa Iswara atau Sang Hyang Kawi Swara. Dewa ning seni, dewa yang menciptakan suara-suara suci, syahdu, merdu, penuh keindahan. Dan ini di-frame dalam seni. Nah ketika seni menyentuh hati, dari hatilah tumbuh rasa kasih, cinta kasih. Sehingga tumpak kerulut pun sesuai juga dengan kata lulut yang menyertai tumpak. Lulut itu dalam bahasa Bali diartikan sebagai tresna asih. Sehingga tumpak kerulut selain secara ritual sebagai otonan gong, sarwa tetangguran, juga kini sepertinya akan diwacanakan terus, disobiahin gitu istilahnya, sebagai hari kasih sayang yang diidentikan, maaf tidak boleh disamakan dengan Valentine Day yang dirayakan masyarakat global. Nah itu dulu. Ya, berarti bisa dikatakan ketika kita berbicara tentang tumpak kerulut niki sendiri, bahkan ada lontar yang menyatakan demikian, dipresentasikan dengan seni. Kalau kita berbicara tentang seni, keindahan akan terbayang orang dengan yang indah-indah, kemudian jatuhnya ke kasih sayang seninya. Sayang. Seperti itu kan? Iya. Jadi begitu keindahan itu menyentuh rasa di hati, tumbuhlah rasa kasih. Jadi sesuatu yang indah itu pasti menampilkan rasa kasih, sayang, dan cinta. Kalau dulu kita ketika mendengar tumpak kerulut, oh ini otonan gong, seperti itu. Iya betul. Dan ini akan bahkan dikeluarkan instruksi Gubernur nomor 8 tahun 2022 tentang perayaan tumpak kerulut dengan upacaranya, seperti itu. Iya. Jadi kalau kita di zaman gubernur yang lalu kan ada surat edaran Gubernur Bali nomor 04 tahun 2022 tentang tata titi kehidupan masyarakat Bali yang berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal yang disebut Sadkerti Bali Era Baru. Kaitannya dengan tumpak kerulut atau tepatnya tumpak kerulut dikaitkan dengan salah satu Sadkerti yaitu Jana Kerti, di mana kita menyentuh sisi-sisi hati dari setiap insan umat Hindu untuk membangkitkan rasa tresna asih dalam konteks sesama manusia, sesama makhluk atau sarwa prani. Tidak dalam konteks yang menjadi tren atau bertendensi seperti Valentine Day yang lebih ke arah penyaluran asat-asat bernuansa ragawi, biologi, indrawi, hedoni. Ya, itu. Ya, bisa dikatakan ini apa yang sebenarnya yang harus kita maknai ketika mendengar kata tumpak kerulut niki sendiri? Ya. Pak Gusti. Pertama pasti sebagai umat Hindu yang dalam aktivitas kehidupan ritualnya dalam konteks tumpak-tumpak ini terutama ya karena terkait dengan seni dan direpresentasikan dengan gong bagi seke-seke atau banjar atau desa yang memiliki bebarungan gong apapun bentuknya, di saat itulah momentum kita melakukan pemujaan kehadapan Dewa Iswara, Sang Hyang Kawi Swara, sang pencipta seni atau dewaning kesenian. Itu secara ritual ya bagi yang punya. Terkait dengan konteksnya ke tresna asih, kita tunjukkan bagaimana indahnya sebuah jalinan, kan lulut itu juga berarti jalinan dia. Jalinan antar sesama manusia, khususnya umat Hindu untuk menunjukkan bahwa
seninya hidup yang indah itu adalah apa? Saling membantu, saling mengasihi, ya, saling menolong sesuai dengan prinsip Wasudewa Kutumbakam yang berdasarkan ajaran Tattwa Mahasi. Itu yang semestinya lebih banyak disosialisasikan dan dilaksanakan. Ya, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi, kita rehat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, Talkshow Merah Putih akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih. Hari ini kita masih berbincang-bincang mengenai benarkah tumpak kerulut atau Rahina tumpak kerulut ini sendiri merupakan Valentine Day-nya Bali. Nah, itu yang kita bahas bersama dua narasumber yang akan kita gali lagi ini permasalahannya. Nah, kalau kita berbicara tentang permasalahannya, Pak Gusti, tentang permasalahannya dengan cara apa dan bagaimana kita melaksanakan Hari Kasih Sayang ala Bali ini sendiri, baik secara niskala dan skalanya. Oke, melanjutkan apa yang disampaikan tadi, kalau toh kemudian tumpak kerulut lebih dimaknai, tepatnya lebih diarahkan kepada bentuk hari tresna asih, hari kasih sayang, itu sah-sah saja. Karena kata lulut itu memang memberikan makna tentang adanya rasa cinta kasih pada setiap diri manusia yang tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk diekspresikan, direalisasikan kepada sesama. Nah, secara niskala tadi sudah disebutkan. Kalau kita rujuk lagi nanti dengan sumber lain seperti lontar kalau tattoo misalnya. Jadi adanya cinta kasih ini sejatinya adalah melalui proses di mana ketika Dewa Kama dan Dewa Rate, Dewi Rate di dalam cerita di Kala Tattoo itu sempat mengganggu tapanya Dewa Siwa. Karena waktu itu surga sedang dilanda huru-hara, ada raksasa yang mengamuk, hanya Dewa Siwa yang mampu untuk mengatasi, mengalahkan. Tapi sementara itu Dewa Siwa sedang beryoga, sama sekali tidak boleh diganggu. Nah, akhirnya atas kesepakatan parum para dewa di surga begitu kira-kira diputuskanlah untuk diutus Dewa Kama dan Dewi Rati untuk mengganggu, menggoda dengan melepaskan panah asmaranya. Sampai kemudian Dewa Siwa bangkit dan muncullah hasrat beliau untuk melakukan hubungan. Ya, tapi tidak lepas juga Dewa Siwa marah dengan trinetranya, mata ketiga beliau kemudian memancarkan sinar mata ketiga beliau dan mengenai Dewa Kama dan Dewi Rati sehingga hancur luluh jadi debu. Debu-debu Dewa Kama dan Dewi Rati lah disebar ke bumi, merasuk untuk Dewa Kamanya masuk ke tubuh lelaki dan Dewi Ratinya masuk ke tubuh jasmani wanita. Sehingga pria dan wanita selalu saling tertarik untuk kemudian saling mengasihi dan mencintai. Itu riwayat cinta dalam konteks lontar Kala Tattoo. Tapi dikaitkan dengan tresna asih, kodrati manusia satu sama lain, laki perempuan pasti sama-sama memiliki hasrat untuk menyalurkan apa yang disebut dengan rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang. Secara biologis itu wajar, lumrah. Tapi ketika di frame dalam konteks perayaan yang terkait dengan ritual, tentu tidak ke sana arahnya. Ya, yang ritual itu kembali diimplementasikan tataran sosial dalam bentuk menjalin hubungan secara humanity. Ya, dalam bentuk solidaritas sosial, kepedulian sosial, jadi membantu sesama yang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, sedang kesusahan, sedang jatuh miskin, sedang sakit, sedang tidak mampu menyekolahkan, terganggu kehidupan ekonomi. Itu sebenarnya secara skala bisa kita wujudkan tumpak kerulut jika diartikan sebagai hari kasih sayang. Lebih ke hal-hal yang bersifat humanity, saya kira itu. Ya, Pak Gusti, kalau kita melakukan atau merayakan perayaan, bisa dikatakan merayakan Hari Rahina Tumpak Kerulut niki sendiri? Ya, hari suci ya. Hari suci ya, hari suci Tumpak Kerulut niki sendiri berarti ada bentuk banten atau sesajen yang khusus dipersembahkan. Oh iya ada, setidaknya karena ini terkait dengan tumpak kerulut,
ada yang namanya Banten Sesayut Lulut. Banten Sesayut Lulut asik namanya. Ya, ditambah dengan prasite, ada pengambian, ada daksine, ditambah segehan, dan untuk gongnya tidak lupa diaturkan tipat gongnya. Itu untuk upakara bebantennya. Ya. Tipat gong itu juga ada hubungannya dengan kepercayaan masyarakat kita ketika anaknya tidak bisa lama berbicara, cariin tipat gong seperti ini kesempatan yang ditunggu-tunggu masyarakat Bali. Ya, salah satu elemen dari perangkat bebantenan saat odolan gong itu adalah tipat gong. Nah ini karena gong itu kan bersuara. Jadi ketika ada anak atau siapapun keturunan kita yang belum bisa bicara atau sama sekali belum, ya sudah waktunya belum bisa bicara, biasanya semacam permohonan kepercayaan bahwa dengan menggunakan tipat gong itu diharapkan anak tersebut yang tidak bisa berbicara bisa bersuara. Itu kepercayaan. Nah, benar atau tidak kembali kepada keyakinan. Baik. Saya ke Bu Guru niki sendiri. Bu Guru, ini kalau kita berbicara tentang perayaan Rahina Suci niki, Tumpak Krulun niki sendiri. Seperti apa di sekolah, khususnya di SMA Negeri 9 niki sendiri pelaksanaannya? Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, terkait dengan perayaan Hari Suci Tumpak Krulun yang dirayakan di SMA Negeri 9 sendiri secara niskala tentu adalah pelaksanaan persembahyangan bersama, pemujaan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa seperti yang dijelaskan oleh Pak Gusti tadi, yaitu pemujaan khusus kepada Dewa Iswara atau Dewa Kawiswara sebagai Dewa Pencipta Suara, itu secara niskala. Nah, secara skalanya dalam pelaksanaan kita lebih banyak ke diskusi tentang apa sih makna dari Tumpak Krulun itu sendiri gitu. Karena untuk ke depan memang akan dirancangkan kompetisi seperti bagaimana cara mengungkapkan rasa kasih sayang kepada teman, kepada guru, kepada orang tua di rumah. Tapi untuk karena minggu ini kebetulan juga masih libur, dalam suasana liburan, jadi kegiatan kita hanya persembahyangan bersama secara niskala, secara skalanya kita diskusi bersama untuk membahas apa sih makna dari Tumpak Krulun itu sendiri. Begitu. Jadi pemahaman kepada siswa juga ditanamkan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa generasi muda zaman sekarang tidak terlalu paham terkait dengan hari raya atau hari suci agama itu sendiri. Malah lebih populer hari Valentine. Ya, kalau kita lihat secara literatur gitu ya, bahwa sejarah dari Valentine itu sendiri termuat dalam sastra yang berjudul Parliament of Fowls yang merupakan karya sastra dari pujangga Inggris yaitu Geoffrey Chaucer pada abad ke-14 atau 15 Masehi, di mana Valentine itu adalah sebuah sejarah perjuangan cinta atau keromantisan dari seorang Santo Valentinus terhadap anak sipir penjara yang dia sembuhkan melalui surat cinta sebelum dia dieksekusi mati, demikian. Nah, jadi pada saat Santo Valentinus ini akan dieksekusi itu bertepatan pada tanggal 14 Februari. Sehingga pada tanggal 14 Februari itu dirayakan Hari Valentine. Dan di sana kepercayaannya adalah dipercaya pada tanggal 14 Februari di mana para burung-burung itu sedang mencari pasangan gitu. Itu secara perayaan Valentine. Tetapi kalau Tumpak Krulun seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Gusti tadi, kita tidak hanya sekedar perayaan kasih sayang saja tetapi lebih mendalam. Karena ini merupakan ajaran warisan dari leluhur kita tentu saja sudah tercantum dalam lontar yang sudah disebutkan tadi, dalam Aji Gyurnita, dalam lontar Sundari Gama tentunya, bahwa perayaan Tumpak Krulun itu bisa diidentikan tapi tidak bisa disamakan. Karena secara pemaknaan jauh lebih mendalam, perayaan Tumpak Krulun tidak hanya sekedar seperti di Valentine hanya memberikan coklat atau sekedar memberikan bunga saja. Gitu, tapi jauh lebih dalam karena ada nilai ritualnya di sana. Ya,
Nah ini kan Bu Guru yang biasa bergaul dengan para generasi muda, generasi Z ya, bisa dikatakan milenial seperti itu. Bagaimana Ibu melihat pemahaman generasi muda kita terhadap pelaksanaan Rahina Suci Tumpak Kerulut ini? Ibu melihatnya? Oh, baik. Secara zaman sekarang, zaman now, tentu tidak saya pungkiri bahwa mereka lebih bersemangat dalam merayakan Valentine ketimbang tumpak kerulut begitu. Yeah. Tetapi disinilah tugas kita sebagai pendidik tentunya mengingatkan anak didik bahwa kita punya loh ajaran warisan yang lebih luhung daripada sekedar perayaan pemberian coklat, memberikan bunga, memberikan surat cinta gitu biasanya. Tetapi di sini ada ajaran yang lebih mendalam lagi di mana terkait dengan konsep tadi Trihita Karana. Tidak hanya kepada apa istilahnya implementasi perasaan rasa kasih kepada sesama manusia saja, tetapi kita juga mengungkapkan perasaan kasih dan cinta kepada Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan, kemudian sesama manusia. Kalau dalam Trihita Karana tadi ada parahyangan, kemudian pawongan sesama manusia, dan juga kepada alam semesta atau palemahan. Jadi lebih mendalam seperti itu. Jadi bisa dikatakan tuh Rahina Suci Tumpak Kerulut ini sendiri dimaknai sebagai hari kasih sayang hanya kepada sesama manusia saja kah? Seperti itu? Sejauh ini iya. Tetapi dalam pembelajaran tentunya kita selalu menekankan bahwa bukan hanya seperti itu. Ya, ada nilai-nilai religius yang lebih mendalam dalam perayaan Tumpak Kerulut itu sendiri. Bukan hanya kepada sesama manusia saja seperti yang dijelaskan tadi. Mengungkapkan rasa sayang kepada pasangan yang tidak punya pasangan kemana gitu biasanya. Ya. Ibu jangan ngelirik saya dong. Enggak ya. Kita kan sudah couple sekarang ya. Sudah couple ini ungu-ungu. Jadi seperti itu lebih mendalam lagi. Ya, bukan hanya sekedar mengatakan aku sayang kamu, bukan hanya seperti itu, tetapi bagaimana dalam dunia pendidikan itu kan ada 4 pilar ya. Seperti learning to know gitu. Kita mengajarkan anak-anak supaya mengetahui dulu ini tumpak kerulut maknanya seperti apa. Ketika anak-anak sudah paham akan pengertian tumpak kerulut, apa yang dipuja, apa yang harus dilakukan gitu kan. Kemudian pilar berikutnya adalah learning to do. Belajar untuk melakukan. Ya melakukannya seperti tadi, melakukan kegiatan persembahyangan secara niskala, secara skalanya bisa dilakukan dengan cara apapun. Saling menolong, saling menyapa itu juga sebuah bentuk kasih. Hanya simpel saja walaupun kita tidak bisa membantu, kita tersenyum saja, itu sudah bentuk kasih kan. Kalau orang tidak memiliki kasih pasti nyebeng gitu ya, sebeng judas gitu. Ya, tetapi dengan hanya senyum saja itu sudah melambangkan kasih. Ya, kita melakukan learning to do, habis itu learning to be. Ya, belajar menjadi seseorang manusia. Manusia yang bagaimana? Manusia yang dipenuhi dengan cinta kasih. Karena kenapa? Tanpa adanya cinta kasih, kita tidak akan bisa hidup bersama. Karena untuk pilar selanjutnya adalah learning to live together. Jadi bagaimana kita bisa hidup bersama-sama kalau kita tidak memiliki rasa kasih sayang? Apakah perdamaian itu akan tercipta kalau kita tidak punya kasih sayang? Tentu tidak. Maka itu dasarnya. Ya, Bu Guru, pendekatan seperti apa sih yang dilakukan untuk memberikan pemahaman bagaimana pentingnya juga Rahina Suci Tumpak Kerulut ini kepada generasi milenial, khususnya generasi masa kini? Ya, Gen Z gitu ya, zaman sekarang. Oke, kalau anak-anak zaman sekarang lebih senang sharing atau curhat. Nah, biasanya kalau dalam kegiatan itu kan kita bikin kegiatan duduk bersama, diskusi. Selain itu juga pendekatannya adalah di kelas, selain di kelas dalam proses pembelajaran, di luar kelas juga ada sesi sharing biasanya. Nah, itu diawali dulu dari OSIS. Karena dari OSIS nanti kita akan merancang kegiatan yang kemudian diikuti oleh perwakilan. Ya, untuk saat ini masih perwakilan karena SMA Negeri 9 Denpasar ada 31 kelas, jadi banyak kita masih dari skup kecil dulu. Jadi nanti dari skup perwakilan siswa kita menyampaikan agar pesan yang kita sampaikan ini diteruskan lagi ke teman-temannya. Demikian.
Ya, baik. Ini pendekatan secara ala-ala kekinian seperti itu ya. Iya, ala-ala Bu Guru. kekinian lebih sering curhat biasanya. Setelah itu mereka kadang berkeluh kesah tentang masalah keluarga atau bagaimana. Di situ kita dekatkan makna. Makanya disangkut pautkan dengan perayaan Hari Suci ini. Baik, Bu Guru, Sukma dan Pak Gusti, kita rehat kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, kita masih di Talkshow Merah Putih. Pada hari ini kita berbincang-bincang mengenai benarkah Hari Suci atau Rahina Tumpak Krulun ini sendiri merupakan Valentine Day-nya Bali. Nah, kita masih membahasnya bersama dua narasumber pada hari ini tentunya. Siapa ke Pak Gusti? Pak Gusti, kalau tadi Bu Guru dengan panjang lebar mengatakan bahwa pemahaman generasi muda terhadap pelaksanaan Rahina Suci Tumpak Krulun ini ya seperti apa yang disampaikan tadi. Tetapi kalau kita melihat bagaimana, seperti apa Bapak Gusti melihat pelaksanaan Tumpak Krulun di masyarakat, khususnya di masyarakat Hindu Bali ini sendiri selama ini? Ya, melanjutkan apa yang disampaikan tadi, ada dua sebenarnya Rahina Suci Tumpak Krulun itu bisa kita implementasikan. Tadi kan sudah disebutkan secara ritual lewat upacara ngotonin gong, sarwa tetangguran atau alat musik dengan bebandan yang sudah disebutkan tadi. Tapi yang penting sekarang, karena kan seperti sering saya sampaikan, bahwa ritual itu bukan tujuan ya. Apapun bentuk, jenis, tingkatan dari upacarayatnya yang masuk kategori ritual, itu baru sebatas ritualistik, simbolik, ekspresif dia. Jadi baru ritual, meskipun didukung oleh landasan tekstual, mengandung konseptual, yang penting bagaimana kontekstual. Apalagi di generasi milenial yang serba digital. Supaya nilai-nilai ajarannya tidak terpental atau termarginal. Tetap ideal bisa dilaksanakan dalam konteks sosial. Ini yang perlu lebih ditekankan, dimasyarakatkan, dilaksanakan. Bahwa di balik ritual itu setidaknya selain ada landasan teologinya berhubungan dengan sikap bakti kita pada ide yang widi, dalam konteks ini dalam manifestasi beliau sebagai Dewa Iswara, juga ada landasan filosofi. Landasan filosofi ritual Tumpak Krulun itu adalah pemuliaan seni dengan segala ekspresinya. Jangan sekali-sekali seni sebagai media untuk bakti kemudian dicemari, dinodai oleh bentuk-bentuk jenis kesenian yang seperti kita bahas lalu ya. Yeah. Misalnya munculnya joget SPBU itu ya, sensual, seksual, pornografi, birahi demi upah ya. Kalau ke sana nanti arah perayaan atau pelaksanaan Tumpak Krulun, ini kan hari Tumpak Krulun sekarang, hari kasih sayang. Ayo kita ngundang joget SPBU itu. SPBU itu. Ya, lalu melampiaskan bentuk cinta kasih secara birahi biologi. Nah, itu yang perlu kita waspadai, cermati dan cegah jika ada penafsiran hari kasih sayang dalam konteks Tumpak Krulun dimaknai sebagai perayaan cinta kasih dalam bentuk senang. Jadi lulut itu sebenarnya juga berarti senang, riang gembira. Tapi tidak dalam arti untuk mensublimasi, menyalurkan asar-asar biologi dalam konteks yang justru akan mencemari nilai agung, nilai luhur dari Tumpak Krulun itu sendiri. Nah, ini tugas dari kita selaku pendidik di perguruan tinggi, di sekolah juga ya. Bagaimana menanamkan nilai-nilai sakral dari Tumpak Krulun itu biar merasuk dalam diri anak-anak generasi sekarang. Sehingga meskipun Tumpak Krulun itu diidentikan, jadi sekali lagi saya menolak untuk disamakan dengan Valentine Day. Kita identikkan dalam konteks tresna asihnya, cinta kasihnya. Bukan dalam konteks pelaksanaan yang ditengarai dan umum sudah seperti menjadi rahasia umum dilakukan oleh generasi Z, ya Gen Z, gitu, biar tidak menimbulkan polusi seperti Gen Z itu. Di mana nilai-nilai keagungan, keluhuran dari
upaya kita memuliakan seni menjadi terkontaminasi. Karena itu satu garis dari kalangan pendidik adalah penanaman nilai-nilai ritual itu harus ke konteks sosial yang lebih bermanfaat. Bagaimana kita bisa menjalin hubungan antar umat, antar sesama, khususnya di antara Keramau Bali, Semeton Bali, mulai dari tingkat keluarga dan seterusnya, supaya bisa saling mengasihi. Asah, asih, asuh. Itu kata kuncinya. Ya, berarti bisa dikatakan sejatinya hakikat ritual atau yang seperti Pak Gusti katakan ini ritual bukan menjadi tujuan seperti itu. Bukan. Seperti apa agar maknanya tidak bergeser? Nah, sudah disebutkan tadi ritual itu hanya jalan dia, Ya. media dilengkapi dengan sarana. Tujuannya apa? Kalau kita sering melihat pelaksanaan upacara itu dikatakan selesai dengan sebutan sidekarya. Yeah. Bahwa upacara itu sudah selesai, apapun upacara itu. Tapi yang sering dilupakan umat, masyarakat, umat Hindu kebanyakan adalah tujuannya sudah tercapai apa belum. Kalau selesai disebut sidekarya, itu Lord Sesetan itu nyampenya di sana. Tapi kalau tujuannya itu sidaning don. Yeah. Don itu tujuan. Mencapai tujuan. Apa tujuannya? Ketika ritual itu menunjukkan terjadinya pendakian, bukan penurunan. Yeah. Kalau penurunan itu ritual tidak lebih sebagai ajang formal, kayak seremonial, ala festival, karnaval, kolosal, perlu modal, kapital, tapi nilainya mental. Ya, yang diinginkan adalah pendakian. Pendakiannya apa? Jika terjadi pendakian di tataran sosial, kita punya asas hidup suka duka, iring suka dan duka bersama-sama kita tanggung atas dasar cinta kasih. Kita juga punya asas hidup nyamo beraya. Sudahkah kita dengan nyamo itu betul-betul mau beraya atas dasar ketulusan berkeluarga? Karena dalam prakteknya tidak bisa kita mungkiri, terjadi juga dari nyamo beraya jadi nyamo bernyo. Bernyo aja nyamo, ya puik lah, berseteru lah, bersetegang lah gitu. Ya, itu buktikan. Kemudian kita juga punya konsep iring druenang sareng gitu ya. Apapun itu jelemelah druenang sareng. Tapi faktanya sering sekali nungkalik menjadi druene serang. Nah, milik sesuatu orang diserang, baik lewat verbal, lewat niskalo dan sebagainya, dalam bentuk misalnya iri hati. Nah dari situ meningkat dari sosial ke mental, apakah mental kita sudah positif, terus naik lagi moral dan puncaknya adalah spiritual. Puncak dari segala rangkaian ritual itu sejatinya adalah mencapai kesadaran spiritual. Sampai saya sebut itu spiritual itu sebenarnya adalah letter luck-nya adalah spiritual. Karena apa? Karena jalan yang ditempuh sudah tidak lagi karma bakti jenana, tetapi sudah yoga. Yoga itu jalan penyatuan diri, menghubungkan diri, menyatukan diri lewat dhyana samadhi itu untuk mencapai persatuan dengan Tuhan. Nah tentu itu terlalu jauh, terlalu ideal jika kita wacanakan itu. Nah cukuplah di tataran tumpak rulut lebih dikaitkan dengan konteks sosial. Menjalankan asas hidup seperti disebutkan tadi, suka duka, nyamo braya, druenang sarang. Baik, berarti ada hal yang perlu diketahui bahwa ketika berbicara tentang tujuannya adalah pendakian. Di tataran sosial seperti itu. Iya, paling rendah itu tataran sosial. Ya, kalau kita hubungkan dengan tujuan tumpak rulut niki sendiri seperti apa, ya, Pak Gusti? Makna tumpak rulut kan sudah disampaikan tadi secara teks melalui lontar-lontar tersebut, dan secara kontekstual tetap kita maknai dalam frame cinta kasih, dalam konteks cinta kasih yang mengarah ke humanity. Bagaimana lulut itu kan berarti menjalin, ya. Menjalin apa? Cinta kasih, kasih sayang. Kepada siapa? Kepada sesama. Bahkan sarwa prani juga, tumbuhan dan hewan. Tapi dalam konteks tumpak rulut, apalagi diidentikan dengan Valentine Day, cukuplah kita di tataran humanity dulu. Bagaimana kita menjalin sinergi antar sesama umat Hindu khususnya yang kita harus akui belum sepenuhnya menunjukkan sikap-sikap yang bersesuaian dengan suka duka, nyamo braya dan druenang sarang. Saya punya konsep
kalau tadi Ibu Guru menyebutkan Trita Karana, Parayangan Pawangan Pelemahan, konsep yang saya hadirkan di sini, intisari dari ajaran Trita Karana yang bersumber pada Bhagavad Gita 3.10 itu adalah ajaran baterai, tanda petik. Parayangan melahirkan sikap bakti, pawangan melahirkan sikap tresna, palemahan melahirkan sikap eling. Saya singkat, bakti, tresna, eling. Di tataran bakti boleh kita tinggi, nyakup 5, nyelepit bunga dengan aturan sesaji, tapi ketika tidak terimplementasi ke tataran tresna, dalam bentuk nyakup 5, nginjuh dana misalnya, itu kurang. Apalagi dalam konteks palemahan, rasa elingnya sama sekali tidak ada. Karena itu energi baterai yang saya sebut energi rohani, energi religius ini yang perlu terus dicas, ya. Karena baterai tidak seperti baterai HP atau radio yang dicas setiap saat kita butuhkan. Kalau energi rohani yang disebut tanda petik baterai, kandungannya adalah bakti tresna eling, khususnya tresna dalam konteks tumpak kerulut, ini yang perlu terus dicas dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, minimal di tingkat keluarga dulu. Ya, baik. Kita melihat bahwa pernah bahkan dikeluarkannya SE, surat edaran ini sendiri tentang perayaan Rahina Tumpak Rulut dengan upacara Jana Kerti. Iya, betul. Ini ada apa hubungannya dengan Jana Kerti ini sendiri? Ya, jadi SE Gubernur Bali nomor 04 2022 itu memang mendasari dikaitkannya Tumpak Kerulut dengan Hari Tresna Asih, kasih sayang. Dalam konteks membangun Jana Kerti. Sat Kerti itu sebenarnya terbagi atas 2 bagian besar yang berhubungan dengan Buana Agung dan Buana Alit. Kalau Buana Agung itu ada namanya Jagat Kerti, Wana Kerti, Danau Kerti, Samudra Kerti. Khusus untuk Buana Alit ada 2, yaitu Jana Kerti dan Atma Kerti. Jana itu manusia, orang itu hidup karena adanya Atma, percikan kecil sinar suci Tuhan. Adanya Atman dalam diri manusia itu menyadarkan kita bahwa manusia itu sejatinya adalah Brahman itu sendiri, Brahman, Atman, Aikyam. Karena sama memiliki sang Atman yang berasal dari Brahman, marilah kita antar sesama umat, khususnya umat ini, saling tresna asih. Itu pemaknaan dari kontekstualitas antara Tumpak Kerulut dikaitkan dengan Jana Kerti, membangun manusianya yang memiliki rasa cinta kasih. Itu saya kira. Baik, saya ke Bu Guru dulu, Bu Guru Sukma, ketika apa yang sudah dilakukan di SMA, khususnya di SMA Negeri 9 tentang bagaimana pemahaman Tumpak Kerulut, Rahina Suci Tumpak Kerulut ini sendiri diberikan pemahaman kepada para siswa generasi Z, generasi milenial, generasi kekinian. Seperti apa sih reaksi mereka tentang perayaan Rahina Tumpak Kerulut ini sendiri, Ibu Guru? Oke, baik. Jadi seperti yang diketahui bahwa generasi Z kan lebih tahunya adalah perayaan Valentine gitu. Yeah. Jadi ketika dijelaskan, mereka reaksinya, oh seperti itu ya Bu. Jadi seperti itu. Berarti kenapa kita harus mengagung-agungkan budaya luar, sedangkan kita memiliki ajaran leluhur yang sungguh adiluhung. Yeah. Seharusnya itu yang bisa kita lakukan, kita terapkan, dan itu yang selalu kita tekankan kepada siswa. Karena apalagi di zaman sekarang kita tidak pungkiri bahwa banyak terjadi kasus bullying antar siswa seperti itu. Nah, dengan memberikan pemahaman kepada siswa, kita menekankan bahwa untuk bisa hidup mencapai kebahagiaan, itu kita harus memiliki dasar yaitu cinta kasih. Tanpa adanya cinta kasih, manusia tentu tidak akan bisa hidup saling berdampingan. Karena manusia ya tidak bisa hidup sendiri kan, kita pasti membutuhkan bantuan orang lain. Nah maka supaya bisa hidup yang harmonis, yang serasi, sesuai dengan ajaran lokal jenius Bali tadi, asah, asih, asuh, segilik, seguluk, selulung, sebayan take gitu, kita harus didasari oleh cinta kasih seperti itu. Dan ini tentunya akan istilahnya kita tidak bisa hanya memberitahu siswa sekali saja langsung paham. Yeah. Karena memang harus dilakukan usaha sesering mungkin gitu ya. Karena kadang-kadang siswa kan memiliki karakternya masing-masing gitu. Ada yang ketika diberikan penjelasan
memahami, ada yang ketika diberikan penjelasan masuk kiri keluar kanan, itu masih mending masih masuk ya. Kalau Iya. dikasih penjelasan langsung mental itu yang susah. Nah demikian. Jadi dengan memberikan pemahaman yang sering terus menerus, bukan hanya di kelas saja tetapi dalam interaksi sosial. Kalau zaman dulu saya ketika bertemu guru itu biasanya kita yang menyapa guru atau kalau takut misalkan paling kita diam. Kalau zaman sekarang jangan ditanya. Seperti apa sih zaman sekarang Ibu? Ada Yang sering bergaul dengan ada gurunya dicuekin gitu. Oh. Maka ya harus dari kita yang memulai. Kita yang menyapa terlebih dahulu. Karena kalau istilahnya kan guru patut digugu dan ditiru begitu ya. Kalau zaman dulu ya kita yang harus duluan hormat kepada guru, tapi kalau zaman sekarang kita harus menurunkan ego kita, maksudnya saya guru loh gitu. Kita harus menurunkan ego seperti itu ya, kita harus memulai dulu untuk memberikan contoh. Karena zaman sekarang anak-anak tidak cukup hanya untuk dikasih teori atau diberikan teori saja, tapi mereka akan lebih cepat meniru dari contoh yang kita berikan. Jadi ya mau tidak mau kita yang mengawali lebih dulu, selamat pagi, apa kabar, kayak gitu. Kita yang lebih melakukan pendekatan kepada siswa, demikian. Bisa dikatakan intinya adalah ketika berbicara tentang tumpak rulut niki sendiri adalah keseimbangan, seperti itu Bu Guru? Iya betul, keseimbangan tentunya sebagai manusia hidup harus seimbang. Kalau tidak seimbang, kembali lagi ke konsep tadi bahwa kebahagiaan tidak akan tercapai, demikian. Baik, nanti kita akan bahas lagi ini seperti Pak Gusti sampaikan tadi, ini identik sekali. Tumpak rulut ini sendiri kita identikan dengan Valentine Day-nya Bali, benarkah demikian? Kami akan kembali sesaat lagi. Ya, kita masih di Talkshow Merah Putih. Benarkah tumpak rulut Valentine Day-nya Bali? Masih kita bahas. Saya ke Bu Guru dulu, saya tekankan lagi ini, saya masih menekankan bagaimana pentingnya. Tadi di awal saya sempat mengatakan ini ada tumpak rulut sebagai warisan adiluhung dari leluhur kita yang seharusnya dilestarikan, disosialisasikan, dan dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat Bali sepertinya, seperti demikian. Dan tentunya di SMA Negeri 9 pun sudah dilaksanakan baik skala maupun diskala, dan ada yang menarik sekali diskusi-diskusi yang dilakukan oleh guru dan siswanya sendiri. Ada 4 yang perlu dilakukan adalah learning to know dulu, kemudian learning to do, kemudian learning to be, dan learning to live together, seperti itu. Ini yang menjadi pertanyaan saya kembali lagi nih Bu Guru. Ini apakah siswa akan paham apa sebenarnya tumpak rulut itu sendiri sejatinya? Baik, sejatinya kan kita sudah ini memberikan learning to know dulu, ya dijelaskan tumpak rulut itu artinya apa sih? Ya dari kata tumpak itu berasal dari kata metu, dan metu artinya lahir, kemudian itu akhir, jadi pertemuan antara akhir dari Saptawara dengan Pancawara, yaitu kalau Saptawara akhirnya adalah Saniscara, sedangkan Pancawara itu akhirnya adalah Kliwon. Jadi setiap Saniscara Kliwon itu sudah pasti tumpak. Sekarang tumpaknya mengikuti dari wuku yang akan yang berlaku gitu. Kalau tanggal atau minggu ini adalah tumpak kerulut gitu kan. Nah jadi kita jelaskan seperti tadi esensinya. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Gusti tadi, bahwa kerulut itu berasal dari kata kelulut yang artinya senang atau bahagia, juga diartikan lulut yang artinya ikatan atau jalinan. Ya, jadi ikatan atau jalinan itu adalah ikatan cinta kasih. Tetapi yang secara siswa tahu, tumpak kerulut itu kan adalah otonan gong Bu gitu. Ya, jadi kita jelaskan dulu, iya betul secara esensi adalah otonan gong karena kita puja adalah Dewa Iswara sebagai pencipta suara. Baik. Nah, tetapi di sini kita tekankan itu kan secara ritual. Tapi pemaknaannya kita lihat secara teoestetis dulu. Di situ ada nilai satyam, siwam, sundaram gitu ya. Secara satyamnya itu adalah landasan kebenaran, sudah tercantum dalam lontar-lontar yang menjelaskan tentang perayaan tumpak tadi. Kemudian siwam, ada kesucian di sana. Ya, dalam gong itu kan ada laras pelok dan selendro gitu ya kalau tidak salah. Nah laras secara vokal itu ada a, i, u, e, o. Jadi ada peloknya dang ding dong deng dong gitu ya. Di sana ada pancasuara, ada dewa yang
disucikan. Jadi Dang itu dewa Iswara, kemudian Deng itu dewa Siwa, Dong itu dewa Wisnu, Deng itu dewa Brahma, Dong itu dewa Mahadewa. Sedangkan secara selendronya ada Endang, Deng, Dung, Deng, Dong gitu. Di sana Endangnya adalah Dewi Dewi Mahadewi, kemudian Dengnya itu Dewi Umadewi, Dongnya Nike adalah Dewi Sri Dewi, Endangnya Nike Dewi Saraswati, Dongnya Nike Dewi Gayatri. Jadi itu nilai kesucian yang kita jelaskan di sana. Seperti gamelan, hidup itu diibaratkan seperti gamelan. Kita menjelaskan, kalau gamelan hanya dibunyikan sendiri saja kurang enak untuk didengar. Maka gamelan selain ada gong, pasti ada gamelan-gamelan lainnya. Ketika dibunyikan secara bersamaan akan menghasilkan alunan atau jalinan suara yang sangat indah, sangat merdu. Nah, jadi di situ dijelaskan bahwa pada hari Tumpak Kerulut itu juga kita merupakan hari memohon taksu, supaya seni-seni itu memiliki spirit. Ya, dari spirit itulah akan memunculkan rasa suka, rasa cinta. Karena mendengarkan alunan atau suara gamelan yang merdu tadi. Nah, pemaknaannya bahwa hidup kita itu ibaratkan seperti gamelan. Ketika manusia sudah memahami peranannya masing-masing, fungsinya masing-masing, kedudukannya masing-masing, otomatis akan tercipta yang namanya kehidupan yang selaras, serasi, seimbang, dan indah seperti alunan musik. Jadi demikian. Jadi kalau seseorang memainkan gamelan tanpa ada rasa suka, pasti tidak akan menghasilkan nada yang indah. Pasti sembarangan akan dipukul. Tapi kalau seseorang sudah memainkan dengan rasa suka, rasa cinta, penghayatan seperti itu, pasti dia akan memainkannya dengan penuh rasa. Dan itu akan menghasilkan alunan nada yang sangat indah yang menciptakan atau menimbulkan rasa cinta kasih itu Ya, sendiri. tidak memungkiri, mungkin seperti kata Bu Guru Niki sendiri, ketika mendengar kata Rahina Tumpak Kerulut, masyarakat khususnya generasi kekinian ini sendiri akan berasumsi bahwa oh ini Rahina khusus Odalan untuk gong. odalan gong. Ya. Biarlah mereka yang berkesenian. Yang punya gong. Yang gong saja yang Ya. merayakan. Bagi kita sih biasa aja. Biasa aja. Dalam pelaksanaannya seperti itu kah? Ada yang nyeletuk Ya, seperti itu, Ibu? ada, pasti ada. Karena kurangnya pemahaman dari Kurangnya generasi. pemahaman. Maka di situ kita tugas sebagai pendidik ya memberikan pemahaman yang benar. Ya. Tetapi bukan berarti kita mengadopsi Valentine itu ke Baik. Tumpak Kerulut, bukan diadopsi karena ya dari sejarah saja kita lihat sudah jelas jauh Tumpak Kerulut sudah tercantum dalam lontar dan lontar adalah wahyu Tuhan, kita Ya. percaya sebagai pijakan umat untuk hidup demikian. Jadi kita bukan adopsi dari Valentine. Gitu. Baik. Pak Gusti, ada yang menarik sekali, Siwam, Satyam, Sundaram. Aplikasinya seperti apa di masyarakat sebenarnya? Ya, tadi sudah dijelaskan cukup lugas Iya. oleh Ibu Guru. Jadi konsep Satyam, Siwam, Sundaram itu sebenarnya konsep yang tidak hanya bersifat niskala tapi bisa diimplementasikan ke dalam konteks skala ya. Kita ketahui bahwa sebagai umat Hindu tentu mendasari apapun yang dilakukan baik dalam konteks tato, dalam konteks susila, dalam konteks acara dengan upacara dan upakaranya semuanya berbasis satyam. Ada kebenaran di situ, ada kebaikan di situ, ada kebajikan, ada kebijaksanaan, ada kearifan. Itu landasan utama apapun yang dilaksanakan termasuk Tumpak Kerulut Satyam. Ya. Setelah itu baru atas dasar pijakan Satyam memunculkan kesucian, Siwam. Karena itu setiap ritual itu adalah suci dan sakral, bukan saklar ya. Kalau saklar itu bisa suci, bisa propan, bisa sakral, bisa propan, bisa dipermainkan. Jadi Siwam itu kesucian, apalagi yang berhubungan dengan ritual, termasuk Tumpak Kerulut. Meskipun Tumpak Kerulut itu diidentikan dengan Valentine Day, kesuciannya yang tetap harus dibangun. Karena kalau murni Valentine Day disamakan,
Nah, sebagaimana kita ketahui, pahami lewat berbagai sumber pemberitaan, kan kecenderungan praktek dari Valentine Day itu bisa melampaui dari batas-batas normatif dari cinta kasih itu sendiri. Tidak hanya sekedar memberikan setangkai bunga, sebungkus coklat gitu ya. Ada hal-hal lain yang dalam banyak pemberitaan itu terungkap bahwa ada sublimasi hasrat yang berhubungan nanti dengan hal-hal yang terkait dengan hedoni. Itu yang kita ingin berikan batas atau frame bahwa nilai kesucian itu masih sebatas konteks sakral. Jadi tresna cinta kasih yang sakral, bukan mengarah ke sensual apalagi seksual. Baik. Baru itulah sebuah keindahan namanya. Apapun nanti yang kita tampilkan sebagai ekspresi berperilaku bertindak baik lewat sosial maupun ritual akan tampak indah sekali. Dunia ini diselimuti oleh terjalinnya rasa lulut tresna asih. Kilitang tresna asih itu dengan lulut. Itu substansi dari tumpak kerulut. Iya, Bu Guru, ini kalau kita merayakan Hari Suci Tumpak Kerulut, ini kan bukan hanya sekarang saja. 6 bulan sekali kita akan merayakannya. Iya. Untuk merayakan Hari Tumpak Kerulut ini sendiri. Apa harapan Ibu Guru terhadap pelaksanaan atau pelaksanaan Hari Suci Tumpak Kerulut ini sendiri, khususnya bagi generasi Z, generasi yang ada di SMA Negeri 9 Denpasar ini sendiri, Ibu? Ya, harapannya tentu karena perayaan Tumpak Kerulut seperti yang sudah dijelaskan tadi, ini adalah ajaran warisan leluhur kita yang adiluhung. Jangan sampai tergeser oleh budaya-budaya luar, apalagi perayaan Valentine yang lebih hits ketimbang ajaran agama sendiri. Diharapkan tentunya generasi muda sebagai generasi penerus lebih memahami dan lebih istilahnya memiliki budaya ini gitu loh. Melestarikan budaya dan ajaran-ajaran agama yang sudah dari dulu diberikan, diwariskan seperti ini supaya tidak memiliki lebih sering terpengaruh sama budaya-budaya luar atau budaya-budaya asing seperti ini Kak. Dan itu dilakukan terus di SMA Negeri 9 SMA walaupun Negeri 9. nantinya mereka kalau kita hitung-hitungan mereka akan menemukan 6 kali tumpak kerulut pada pelaksanaan selama mengikuti pendidikan. Seperti itu? Iya, terus menerus dan saya harapkan tentunya dari pemerintah sendiri karena di tahun 2022 kemarin kan sempat ada SE Gubernur juga perayaan Tumpak Kerulut yang dirayakan di Art Center. Ya, semoga itu bisa diteruskan untuk perayaan 6 bulannya saja dan untuk di sekolah tentu kami selaku guru agama selalu membahas berdiskusi bersama dengan MGMP di sekolah untuk bisa merayakan tumpak bukan hanya Tumpak Kerulut saja tetapi tumpak yang lainnya itu juga sebagai upaya bentuk tresna asih kita terhadap ajaran agama, Kenten. Baik, Pak Gusti, momentum apa yang harus kita ambil pada saat memperingati atau merayakan Hari Suci Tumpak Kerulut atau bagaimana mewujudkan rasa kasih sayang dalam keseharian atau demi menjadikan hidup dan kehidupan ini semakin indah ke depannya? Iya. Jadi indahnya kehidupan itu adalah ketika kita satu sama lain bisa saling menunjukkan rasa tresna asih, contoh sederhananya dengan berbagi. Karena itu Tumpak Kerulut yang berdimensi skala sakral, kita turunkan dia ke tingkat sosial. Bentuknya apa? Sederhana sekali sebenarnya. Oke lah yang mempunyai gong silakan ngotonin gong itu. Dengan segala perangkat upakaranya. Di luar itu bagi umat Hindu kebanyakan, mari kita tunjukkan rasa kepedulian dalam bentuk aksi sosial. Contoh sederhananya ya, kita mengunjungi panti asuhan, panti werde ya, atau keluarga di lingkungan sekitar yang kurang mampu. Kita tunjukkan bagaimana bersinerginya antara rasa tresna, cinta kasih dengan keindahan. Ya, seraya kita memberi bantuan apapun bentuknya berupa material ya, finansial juga bisa. Sekaligus kita mengindahkan suasana aksi peduli sosial itu dengan penampilan pertunjukan seni misalnya. Misalnya di Panti Jompo
seraya kita memberi bantuan, kita juga mementaskan semacam tarian tertentu untuk menghibur ya para penghuni Pandi Jompo supaya sesuai dengan arti lulut merasa riang, gembira, bersukacita meskipun hanya satu Mbak Kerulut itu saja. Kalau Dengan- itu bisa dengan- dilaksanakan. Dengan joget bumbung bisa Nah juga. itu joget bumbung pakem, iya. Pakemnya, Nah, iya. kita ajak juga para penghuni Jompo itu untuk menari joget dan ada pengiringnya. Iya. Asal jangan yang bergenre SPBU SPBU. tersebut ya. Baik, baik. Dan yang pastinya seperti yang disampaikan tadi, ini tujuan Tupak Kerulut ini sendiri pendakiannya yang lebih Ya itu tinggi yang lagi. lebih utama pendakiannya gitu. baik. Ya. Bagus nih. Terima kasih Bu Guru, terima kasih sekali Iya. lagi. Salam buat adik-adik di SMA Negeri 9 Iya. Rahajang Nyanggra Tupak Kerulut nanti tanggal hari Sabtu niki nggih. Nggih, sukses semua. Sukses semua. Baik, pemirsa, saya Made Sekedar Karang. Terima kasih, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.